Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cekgu Berbagi Ilmu. Kali ini Cekgu Berbagi Ilmu membuat video dengan isian suara Cekgu sendiri. Biasanya Cekgu membuat video dengan diiringi oleh musik atau nada-nada. Sekarang berbeda. Kita akan memulai video-video dengan isian suara dari Cekgu. Oke ya. Kali ini Cekgu akan membahas tentang gerakan separatisme. Ini merupakan materi tes wawasan kebangsaan yang merupakan bagian daripada tes SKD CPNS. Jadi nanti silahkan sobat-sobat yang mau mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS, silahkan diperhatikan materi ini, karena materi ini sering muncul dari tes CPNS tahun 2018 dan tes CPNS di 2019. Karena di tahun 2020 tidak ada tes CPNS ya, ada tes CPNS lanjutan daripada tes CPNS 2019. Oke. Nanti apabila ada kesamaan materi di video ini dengan YouTuber yang lain, ini bukanlah copy paste dari mereka, karena Cekgu sendiri juga sebagai guru di sekolah, guru IPS juga, jadi materi ini merupakan materi umum yang biasa sudah diajarkan di sekolah. Jadi tidak ada unsur untuk mengcopy dari pihak lain. Jadi ini merupakan murni materi untuk penyampaian atau untuk kegiatan pendidikan biasanya yang Cekgu lakukan di sekolah, cuman ini beda. Ini Cekgu share untuk membantu sobat-sobat dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS. Tidak ada salahnya kita saling berbagi, karena ilmu yang kita bagi semoga bisa bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Amin. Oke ya. Oke, kita akan membahasnya langsung. Kita lihat dulu ke pendahuluannya. Pembahasan kali ini adalah tentang gerakan separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini antara lain ya, organisasi atau gerakan-gerakan separatisme ini antara lain apa saja? Ada PKI Madiun nanti yang akan kita bahas, ada DITII. DITII nanti akan kita pilah menjadi 5 ya. Dari DITII Jawa Barat sampai dengan yang terakhir nanti ada DITII Kalimantan Selatan. Kemudian ada APRA, kemudian ada pemberontakan, ini bukan APRIS ya, mohon maaf, ini sebenarnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Kemudian ada RMS, PRRI, Permesta, G30S, PKI. Semuanya nanti akan kita kupas satu persatu per sub pembahasan. Oke, tetap stay tune terus. Kita akan membahas dari mulai yang pertama yaitu PKI Madiun. Tetapi sebelum lanjut ke materi, tidak ada salahnya sobat-sobat semua memberikan dukungan ke Cekgu Berbagi Ilmu ya, dengan melakukan subscribe, kemudian nanti di like video ini, di komen, ada kritik, ada saran, silahkan ditulis di situ. Kemudian juga bagikan kepada kawan-kawan, sobat-sobat semua yang memerlukan materi ini sebagai persiapan tes CPNS di tahun 2021 ini. Oke, terima kasih. Kalau begitu, bagi yang sudah setia atau sudah melakukan subscribe, sudah mendukung channel ini, Cekgu ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama ya, sobat semua, ke PKI Madiun. Oke, pemberontakan PKI Madiun ya. Latar belakang gerakan ini adalah ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi komunis. Oke ya. Di tahun 1948 ini merupakan masa krisisnya PKI ya. Karena apa? Karena di tahun sebelumnya pada tahun 1947 ini ada sebuah hal yang membuat
PKI ini merasa terganggu, yaitu pada tahun 1947 Presiden Soekarno ini memutuskan untuk menggabungkan TRI, saudara-saudara. TRI itu adalah Tentara Republik Indonesia digabungkan dengan laskar-laskar, ya, kemudian dijadikan menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ternyata ini secara politik dianggap merupakan gangguan bagi PKI, karena PKI ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi komunis. Sementara musuh PKI pasti adalah pembela-pembela negara. Nah, dan TNI di sini dianggap sebagai musuh yang paling kuat bagi PKI. Oke. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah seorang PKI juga. Ketika kabinetnya jatuh, berarti segala kebijakan-kebijakan yang mendukung PKI ini hilang. Nah, ini juga dianggap sebagai hal yang merugikan PKI. Apalagi kabinet pengganti Amir Syarifuddin ini banyak melakukan kebijakan-kebijakan, banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan PKI. Salah satunya adalah RERA, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Jadi di sini bahwa segala sesuatu terkait angkatan perang ini harus benar-benar diseleksi, tidak boleh sembarang orang. Sementara PKI kan memang menganggap itu sebagai kerugian, karena PKI kan memang ingin petani, ingin buruh itu dipersenjatai, tapi secara kebijakan RERA ini tidak boleh, tidak bisa, kan begitu. Jadi itu dianggap sebagai kerugian bagi PKI. Makanya PKI mulai melakukan provokasi, tindakan teror, bahkan pembunuhan untuk menyingkirkan lawan politiknya. Nah, begitu sobat, ya. Konfrontasi semakin bersifat perang terbuka dimulai pada tanggal 17 September 1948 ketika PKI mulai melakukan serangan terbuka terhadap kedudukan TNI. TNI semakin lama dirasa oleh PKI semakin kuat. Kalau nanti PKI menjadi semakin kuat, nanti ditakutkan PKI sudah tidak mampu lagi. Maka pada tahun 1948 ini PKI sudah melakukan manuver politiknya, hal-hal yang dilakukan untuk menyingkirkan lawan politiknya. Salah satu hal yang dianggap paling berat adalah TNI. Makanya mereka, para PKI ini mulai menyerang para TNI. Begitu sobat, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Satu hari kemudian, pada tanggal 18 September 1948, PKI memulai pemberontakannya di kota Madiun di bawah pimpinan Sumarsono dan Kolonel Joko Suseno. Setelah berhasil dikuasai Madiun, mereka memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. PKI Madiun, tokoh-tokohnya nanti yang paling terkenal adalah Muso, kemudian nanti ada Semaun, ya, Darsono, kemudian nanti juga Amir Syarifuddin. Oke ya, nanti ada saya buatkan slide-nya di belakang untuk belajar. Jadi nanti bisa diulangi video ini agar benar-benar menguasai. Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 19 September 1948, PKI di bawah pimpinan Muso membentuk pemerintah Front Nasional. Nah, ini sudah jelas tidak bisa ditolerir membentuk pemerintah di Indonesia. Indonesia kan suatu pemerintahan yang sah. Kenapa Muso ini membuat satu pemerintahan di negara yang sudah ada? Ini tidak bisa ditolerir. Nanti hal inilah yang akan membuat pemerintah langsung melakukan gerakan untuk menumpas PKI Madiun. Ya, kita lanjutkan. Nah, nih, pemerintah bergerak untuk menumpas PKI. Pasukan TNI
dikerahkan di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Ya, jadi jangan heran kalau sobat semua melihat di jalan-jalan ada jalan Gatot Subroto, karena memang beliau ini tokoh ya, tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia ya, bagi ditegakkannya Pancasila begitu ya. Kemudian pasukan yang dikirim antara lain ya, Brigade Sadikin Kusno Utomo, ini yang dari Jawa Barat, kemudian ada Divisi Surahmat dari Jawa Timur dan Divisi 2 dari Jawa Tengah. Pada tanggal 30 September 1948, pasukan TNI berhasil merebut kota Madiun. Jadi PKI ini berkuasa di Madiun hanya dalam waktu 12 hari. Tidak lama bagi TNI untuk mengusir PKI. Kenapa? Karena memang pemberontak itu biasanya kan memiliki keterbatasan ya, terutama keterbatasan senjata. Nah, jadi PKI ini tidak banyak, apalagi tenaga atau pasukannya memang kurang terlatih karena mereka hanya terdiri dari buruh dan petani, meskipun ada beberapa orang dari militer maupun dari pihak-pihak yang sudah terlatih pada zaman Jepang dan sebagainya itu ya, tetapi memang kalah secara kemampuan dari pihak TNI. Oke, kita lanjutkan. Ini dia tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun. Ada Muso, Semaun, Darsono, dan Amir Syarifudin. Lalu bagaimana nasib mereka? Kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi Muso ditembak mati pada tanggal 4 Desember 1948. Semaun dan Darsono mereka lari ke Rusia ya. Amir Syarifudin dan tokoh PKI yang lain ditangkap dan dijatuhi hukuman mati ya. Kenapa dijatuhi hukuman mati? Karena mereka sudah melakukan pemberontakan yang akan mengganti dasar negara kita. Jadi memang tidak ada hukuman yang lain selain itu ya. Oke, ini merupakan akhir dari pembahasan PKI Madiun. Kita menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pemberontakan DI-TII. Oke ya. Jadi DI-TII, DI ini adalah singkatan dari Darul Islam, TII adalah Tentara Islam Indonesia. Oke ya. Berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Biasanya di buku-buku sering dituliskan SM Kartosuwiryo. Jadi SM itu adalah singkatan dari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya. Tujuan gerakan DI-TII ini adalah mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara Islam. Kalau PKI tadi ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunis, kalau ini ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara Islam ya. Sama-sama keduanya ini merupakan gerakan separatisme. Lanjut ya, kita pembahasan yang pertama tentang DI-TII Jawa Barat. SM Kartosuwiryo, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949, 4 tahun pasca kemerdekaan Indonesia ya. Ini dilakukan di Desa Cisayong, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, ini daerah Jawa Barat. Oke. Negara Islam Indonesia ini berbentuk republik dengan kepala negara atau imamnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Oke. Pemberontakan DI-TII bermula ketika anggota divisi Siliwangi meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah
Sedangkan SM Kartosuwiryo ini beserta pasukan Hizbullah dan Sabilillahnya mereka tidak ikut, memang sengaja tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah gitu ya. Jadi memang mereka menahan diri di situ. Ketika sudah pergi divisi Siliwangi, kemudian mereka baru memproklamasikan dirinya begitu ya. Jadi merasa aman, baru mereka berani bergerak. Oke, divisi Siliwangi pergi ke Jawa Tengah memang karena ada kepentingan ya, ada kepentingan yang terkait masalah dengan Belanda gitu ya. Kemudian di sini operasi penumpasan DITI Jawa Barat diantaranya adalah operasi Pagar Betis pada tahun 1960 di Gunung Geber. Kemudian operasi Bratayuda. Nah, kedua operasi itu dipimpin oleh Kolonel Ibrahim Aji. Ya. SM Kartosuwiryo tertangkap di Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Juni 1962. Termasuk lama juga untuk menangkap SM Kartosuwiryo ini ya. Dari tahun 49 sampai dengan 1962 baru bisa ditangkap. Jadi karena memang faktor ini dipengaruhi oleh memang Kartosuwiryo ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat, sehingga memang susah seperti disembunyikan, sehingga TNI juga merasa kesulitan dalam mencari Kartosuwiryo ini. Dia bersembunyi di hutan di wilayah Gunung Geber. Oke, kita lanjut. DITI Jawa Tengah. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 23 Agustus 1949 oleh Amir Fattah. Amir Fattah ini seorang komandan Laskar Hizbullah daerah Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Ini daerah Jawa Timur ya. Jadi Amir Fattah ini mendirikan Majelis Islam di daerah Tegal dan Brebes ya. Kemudian selain Amir Fattah ini juga ada di daerah Kebumen, itu ada Angkatan Umat Islam di bawah pimpinan Kiai Muhammad Mahfud Abdurrahman, lebih dikenalnya sebagai Kiai Soma Langu ya. Ini lebih dikenalnya Kiai Soma Langu. Di beberapa buku pun disebutkan Kiai Soma Langu ya. Kemudian mereka di sini adalah Amir Fattah dan Soma Langu tadi menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Mereka menyatakan diri bagian dari DITI Kartosuwiryo. Oke. Jelas ini sebuah pelanggaran, maka pemerintah akan melakukan penumpasan ya. Penumpasan dilakukan melalui operasi Guntur dan gerakan Banteng Negara yang tergabung dalam pasukan Banteng Rider. Operasi tersebut dilakukan pada tahun 1954 yang dipimpin oleh Letkol Sarbini. Letkol Sarbini ini belum bisa menuntaskan tugasnya, dilanjutkan oleh Letkol M. Bahrun dan diganti lagi oleh Letkol Ahmad Yani ya. DITI di Jawa Tengah baru bisa ditumpas setelah operasi Merdeka Timur yang dilakukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Oke. DITI Jawa Tengah. Kemudian kita menuju ke yang ketiga, DITI Aceh ya. DITI Aceh ini diproklamasikan pada tanggal 21 September 1953 oleh Daud Beureuh ya. Dia menyatakan bahwa DITI Aceh ini merupakan dari DITI Kartosuwiryo. Tindakan Daud Beureuh ini disebabkan keinginannya untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa, tetapi ditolak oleh pemerintah ya. Ditolak oleh pemerintah. Bahkan status wilayahnya
itu diturunkan menjadi karisidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Lanjut, upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan DITI Aceh ini dilakukan dengan cara operasi militer dan musyawarah. Ya. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh diadakan tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Oke sobat, silahkan digarisbawahi musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ini sering muncul dalam tes TWK, tes SKD-nya ya, silahkan nanti digarisbawahi. Ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 28 Desember 62 ya. Kolonel M. Yasin, Panglima Kodam 1 Iskandar Muda yang memprakarsai diadakannya musyawarah tersebut. Pemberontakan DITI di Aceh dapat diselesaikan melalui musyawarah. Oke. Kemudian DITI di Sulawesi Selatan. DITI di Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1951. Ia melakukan perang gerilya kepada pemerintah pada bulan Desember ya 1951 ya. Latar belakang Kahar Muzakar melakukan pemberontakan ini karena tuntutannya untuk memasukkan seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS ke Brigade Hasanuddin ditolak oleh pemerintah begitu ya. Jadi akhirnya melakukan pemberontakan begitu ya. Ia menyatakan pasukannya menjadi bagian dari DITI Kartosuwiryo ya, pada tanggal 1 Agustus 1953. Proklamasi berdirinya Negara Islam Sulawesi ini pada tanggal 7 Agustus 1953. Jadi menyatakan DITI merupakan bagian dari DITI Kartosuwiryo dulu, baru memproklamasikan Negara Islam Sulawesi. Kahar Muzakar. Oke ya, silahkan tokoh-tokoh gerakan separatis ini silahkan digarisbawahi. Nanti ketika keluar kan sudah bisa memisahkan ya. Apalagi DITI kan ada 5 wilayah, sehingga nanti kita harus tahu benar. Oh, kalau di Sulawesi Selatan itu siapa, di Aceh siapa, begitu ya. Nanti di Kalimantan Selatan ada sendiri juga ya. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini mampu ditumpas setelah Kahar Muzakar ditembak mati pada bulan Februari 1965. Penumpasan dilakukan oleh pasukan Teritorium 7, diteruskan Divisi Brawijaya, dan akhirnya dengan bantuan Divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi ini adalah yang dari divisi yang berada di daerah Jawa Barat. Oke, kita lanjut ke DITI Kalimantan Selatan. Bulan Oktober 1950, Letnan 2 ya, Ibnu Hajar melakukan pemberontakan dan menyatakan bahwa gerakannya ini merupakan bagian DITI Kartosuwiryo. Pasukannya melakukan sejumlah kekacauan dan menyerang pos-pos TNI. Ibnu Hajar ditangkap bulan Juni 1953. Dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965 di depan sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau biasa disingkat Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, di Mabes Markas Besar TNI AD Jakarta. Ya, berarti ini merupakan akhir daripada pembahasan DITI. Sekarang kita menuju ke pemberontakan yang ketiga, yaitu pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil.
APRA ini dipimpin oleh Kapten Tug Raymond Westerling yang anggotanya terdiri dari bekas anggota KNIL, KNIL, dan KL. APRA merupakan tentara negara Pasundan yang tidak mau bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. APRA melakukan pemberontakan karena pemerintah Republik Indonesia Serikat akan melakukan pembubaran terhadap negara Pasundan, ya. Jadi negara Pasundan mau dibubarkan, APRA ini khawatir, ya. Kalau negara Pasundan dibubarkan, lalu bagaimana nasib kita, kan begitu, ya. Jadi para KNIL dan KL tadi tidak mau dibubarkan negara Pasundan karena mereka adalah tentara negara Pasundan. Kalau negaranya dibubarkan berarti mereka juga bubar. Tetapi mereka tidak mau bergabung dengan APRIS. Lalu nasib mereka bagaimana? Nah, akhirnya tidak ada titik temu, mereka melakukan pemberontakan, gitu ya. Pada tanggal 24 Januari 1950 terjadi pertempuran di daerah Pacet antara pasukan APRA dan pasukan TNI. Pasukan APRA dapat dihancurkan, sisanya ditangkap. Westerling melarikan diri ke Jakarta. Oke, kita lanjutkan. Di Jakarta, Westerling berencana menangkap menteri-menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat. Juga berencana membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ada juga Kolonel TB Simatupang dan Mr. Miriam Budiarjo, ya. Namun gagal karena rencananya tercium oleh pihak keamanan. Oke. Setelah Westerling diketahui tadi, Westerling melarikan diri ke luar negeri menumpang pesawat terbang militer Belanda. Setelah diselidiki, ternyata rencana Westerling ini didalangi oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini adalah Menteri Negara RIS dan Wali Negara Kalimantan Barat, berasal dari daerah Kalimantan Barat, ya, dari Pontianak. Sultan Hamid Al-Ghadri akhirnya ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Oke, kita menuju ke pemberontakan yang keempat, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Ya, pada tanggal 5 April 1950, anggota KNIL di Makassar melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz. Pemberontakan dilakukan dengan menyerang markas TNI atau APRIS karena pada ini tahun 1950 Indonesia itu sudah berubah menjadi Republik Indonesia Serikat karena kesepakatan dengan Belanda, ya. Latar belakang pemberontakannya adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur, ya. Jadi tadi ada yang mempertahankan negara Pasundan, sekarang mempertahankan negara Indonesia Timur, ya. Andi Aziz menghalangi masuknya pasukan TNI ke Makassar karena suasana tidak aman dan terjadi pro kontra tentang negara federasi. Pemerintah RIS melalui Presiden NIT Cokorda Gede Rake Sukawati mendesak supaya Andi Aziz segera datang ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam, paling lambat tanggal 8 April 1950. Tetapi desakan itu tidak dihiraukan oleh Andi Aziz. Andi Aziz tidak datang ke Jakarta, sehingga pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Oke, lanjut. Pasukan yang dikirim ini terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Bahkan dari kepolisian juga ikut bergabung, ya.
di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawi Larang. Pada bulan April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri setelah pasukan APRIS merebut kota Makassar. Andi Aziz diadili dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh pengadilan militer Yogyakarta pada tahun 1953. Oke, next, pemberontakan yang kelima. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Ya. Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan oleh Mr. Dr. Robert Stephen Soumokil pada tanggal 25 April 1950. Ya. Dr. Soumokil ini merupakan seorang bekas jaksa agung, ya. Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Ya. Dia Dr. Soumokil ini berhasil memindahkan pasukan Kenil dan Barit Hijau ke Ambon. Ya. Sehingga dia memproklamasikan, ya, RMS ini terlepas dari NIT dan RIS. Jadi ini terlepas dari negara Indonesia Timur dan RIS. Ya. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan upaya damai dengan mengirim Dr. J. Leimena, ya. Namun upaya ini menemui jalan buntu. Soumokil ini menolak untuk melakukan negosiasi, ya. Akhirnya ya mau tak mau, karena jalan damai sudah buntu, ya akhirnya mau tak mau ya melalui operasi militer, ya. Pemerintah akhirnya mengirim pasukan militer di bawah pimpinan Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur, yaitu Alek Kawi Larang, ya. Pada bulan November 1950, kota Ambon berhasil dikuasai TNI atau APRIS. Tetapi dalam perebutan benteng New Victoria di Ambon, ini Letkol Slamet Riyadi gugur, ya. Tapi Ambon mampu dikuasai, ya. Selain Ambon, nanti Maluku Tengah dan Selatan mampu dikuasai juga. Dr. Soumokil bersembunyi di hutan dalam waktu yang lama. Tertangkap baru pada tanggal 12 Desember 1963. Jadi mampu bersembunyi dalam waktu yang lama. Tetapi ya mau tak mau, karena memang sudah diintai dalam waktu yang lama, ketika dia muncul ya langsung bisa ditangkap, kan begitu. Dr. Soumokil ini akhirnya diadili pada tanggal 21 April 1964 di hadapan Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dijatuhi hukuman mati atas kesalahan yang dilakukan, ya. Ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal, karena dia ingin mendirikan negara di dalam negara. Berarti dia sudah memecah keutuhan negara. Oke, kita menuju ke pemberontakan yang keenam, yaitu pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, ya. Latar belakang pemberontakan ini adalah karena ketidakpuasan daerah Sulawesi terhadap pemerintah
tentang masalah alokasi pembangunan, tidak puas dengan keadaan ekonomi. Mereka merasa wilayahnya itu tidak diperhatikan, mereka merasa alokasi pembangunan itu hanya untuk daerah pusat dan daerah Jawa. Jadi yang dipikir menurut mereka adalah hanya di daerah Jakarta yang pertama. Jadi kesenjangan antara Jakarta dan daerah-daerah yang di luar atau di daerah Sulawesi ataupun di nanti ada Sumatera, nanti mereka itu merasa tidak diperhatikan karena pembangunannya sangat jauh berbeda ya, sehingga mereka melakukan pemberontakan agar pemerintah itu mau memperhatikan. Nah, itu menurut sudut pandang mereka, tetapi memang karena Indonesia kan memang belum lama berdiri, sehingga memang kemampuannya memang baru di wilayah-wilayah yang terdekat dengan pemerintah pusat dulu, sebenarnya seperti itu. Tapi karena memang itu merupakan sebuah pemikiran dari beberapa tokoh, karena memang ada kepentingan sehingga tidak memikirkan sampai sejauh itu. Jadi menganggap bahwa tidak adil antara pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di daerah gitu. Pada tanggal 2 Maret 1957, Vence Sumual memproklamasikan berdirinya Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Ya, di Vence Sumual, tokoh dari Permesta ini ya. Sebelumnya Vence Sumual ini sudah mendirikan yaitu sebuah dewan, yaitu Dewan Manguni ya. Jadi dia sudah membentuk dewan seperti halnya yang dilakukan oleh Ahmad Hussein ya, Ahmad Hussein nanti di pemberontakan PRRI. PRRI ini kan dilakukan sebenarnya duluan sebelum Permesta ya. Pendirian Dewan Banteng dan sebagainya itu sudah dilakukan duluan, tetapi tidak masalah kita bahas Permesta duluan ya. Jadi seharusnya berdirinya Permesta ini setelah PRRI, karena mereka termotivasi oleh gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Hussein ya. Gerakan Permesta ini meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Piagam Semesta ini tadi ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Lumayan banyak juga pendukungnya ya. Tetapi karena gerakan ini tidak pas, ya tetap saja itu sebuah pelanggaran ya. Karena sudah ada kok negara yang sah berdiri, mereka kok ingin melakukan pemberontakan walaupun sebutannya adalah perjuangan rakyat semesta, tetapi kan memang tidak pas dengan kondisi negara pada saat ini maupun pada saat itu ya, tidak pas. Vence Sumual dan tokoh-tokoh lain menyatakan bahwa Indonesia bagian timur ini dalam keadaan bahaya dan seluruh pemerintahan diambil alih oleh kaum militer ya. Hal yang seperti ini kan sudah dianggap sebagai sebuah kudeta militer ya. Oke. Bahkan di dalam rapat raksasa di Sulawesi ya, ini DJ Somba ya, ini merupakan tokoh juga yang ikut bertanggung jawab dalam pemberontakan Permesta. Dia adalah seorang komandan daerah militer Sulawesi Utara dan Tengah. Jadi perannya cukup besar dan menjadi salah satu tokoh yang disegani di daerah Sulawesi Utara dan Tengah. Ya. DJ Somba menyatakan bahwa sejak 17 Februari 1958 Sulawesi Utara dan Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat
dan mendukung PRRI. Nah, di sini. Jadi Permesta ini mendukung PRRI karena gerakan mereka ini merupakan gerakan yang dipengaruhi atau termotivasi atau berkiblat pada PRRI, ya. Ini sudah jelas harus ditumpas oleh pemerintah, ya. Untuk menumpas gerakan separatis ini, pemerintah melakukan operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hindra Ningrat. Operasi yang dilakukan ini terdiri dari operasi Sabta Marga, ya, Sabta Marga 1 sampai 4, dan dilanjutkan operasi Mena 1 dan 2. Ya, jadi cukup panjang juga ya perjalanan Indonesia dalam menyatukan wilayah-wilayahnya. Karena pada masa ini, tahun-tahun ini adalah masa tahun-tahun keberjalanan demokrasi yang belum mapan di Indonesia. Tahun 58 ini masih disebut sebagai demokrasi liberal, ya, dimana di situ pemerintahan, ya, pemerintahnya, kabinetnya masih silih berganti, 1 tahun 2 tahun berganti, sehingga belum stabil. Kebijakan dari kabinet yang satu belum berjalan sudah berganti dengan kebijakan dari kabinet yang baru, ya. Nah, jadi permasalahan ini muncul karena memang di pemerintah pusat sendiri sedang tidak stabil. Oke, pemberontakan Permesta ini dapat dilumpuhkan pada Agustus 58, ya. Akhirnya diketahui bahwa Permesta ini mendapatkan bantuan dari pihak asing, ya. Ternyata ada pihak asing yang berada di belakang pemberontakan ini, ya. Di sini bahwa disebutkan pada tanggal 18 Mei 1958 mampu ditembak sebuah pesawat di atas kota Ambon. Ternyata pesawat tersebut dikemudikan oleh warga negara Amerika Serikat, yaitu A.L. Pop. Ya, oke, silakan ini juga digarisbawahi, siapa tahu nanti keluar ya, A.L. Pop. Ini merupakan seorang pilot Amerika Serikat di mana ditemukan pada saat melewati kota Ambon dan mampu ditembak pesawat tersebut. Oke, gitu ya. Ini pemberontakan yang ke-6, pemberontakan Permesta. Kita menuju ke pemberontakan yang ke-7, yaitu pemberontakan PRRI. Nah, ini yang ke-7. Pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Oke, ya. Pemberontakan PRRI ini berawal dari acara reuni mantan divisi banteng di daerah Padang, ya, pada tanggal 20 sampai 25 November 1956. Oke. Dalam reuni tersebut dibentuklah Dewan Banteng yang diketuai oleh Letkol Ahmad Hussein, ya. Berarti kalau masih ada Letkol itu dia masih menjabat, ya. Nah, Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 Tentara dan Teritorium 1 di Padang, ya. Kalau di wilayah timur tadi kan ada Kawilarang, Alek Kawilarang, ya, Komandan Teritorium 7, ya. Oke. Letkol Ahmad Hussein ini mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 20 Desember 1956 karena beliau dianggap tidak berhasil dalam menjalankan pembangunan daerah. Ini juga faktor atau latar belakangnya adalah kesenjangan sosial, ya. Jadi kok wilayah sini kok
pembangunannya kok beda dengan daerah pusat. Akhirnya mereka menuntut untuk disamakan gitu ya. Pembangunan itu harus sama di sana dan di sini harus sama begitu. Oke. Dari munculnya dewan tadi ya, dari gerakan Ahmad Hussein ini akhirnya memunculkan beberapa dewan di berbagai daerah ya, antara lain ada Dewan Gajah di Sumatera Utara. Ini dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Kemudian ada juga Dewan Garuda di Sumatera Selatan ya, dipimpin oleh Letkol Barlian. Kemudian yang tadi di Sulawesi Utara tadi ada Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Ya, dengan adanya Dewan Manguni tadi, Vence Sumual akhirnya memproklamasikan gerakan Permesta tadi. Oke. Pada saat rapat raksasa di Padang, Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum. Ya, ultimatum. Dia adalah salah satu pejabat militer, tetapi justru mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah. Sebenarnya kan dia merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi dia justru mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah. Ya, ultimatum tersebut berisi tuntutan agar kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada presiden dalam waktu 5 kali 24 jam. Artinya Juanda, Insinyur Juanda diberikan waktu 5 hari untuk menyerahkan mandat kepada presiden ya. Tetapi ultimatum tersebut ditolak. Bahkan Letkol Ahmad Hussein dan kawan-kawannya ya, kawan-kawannya itu di sini yang dimaksud adalah kawan-kawan yang ikut atau tergabung dalam gerakan bersama Letkol Ahmad Hussein. Mereka semua dipecat dari angkatan darat. Justru malah dipecat ya, karena mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah gitu ya. Oke. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ya. Di sini digarisbawahi Ahmad Hussein saja, tidak ada letkolnya. Artinya posisi Ahmad Hussein ini sudah dipecat dari kesatuan militer ya. Berdirinya PRRI ini nanti juga diiringi dengan penunjukan seorang Perdana Menteri. Yang ditunjuk adalah Safrudin Prawira Negara. Ya, perlu diingat bahwa Safrudin Prawira Negara ini juga merupakan tokoh yang sudah lama ya, karena dia pernah ditunjuk sebagai perwakilan ya oleh Presiden Soekarno untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia pada saat Belanda menangkap Soekarno-Hatta pada waktu di Yogyakarta ya. Tetapi pada saat itu memang mereka ditangkap, tetapi ada PDRI yang berada di Bukit Tinggi sebelum dilakukan serangan umum ya yang dipimpin oleh Letkol Soeharto di Yogyakarta. Oke. Pemerintah segera membentuk operasi gabungan Angkatan Darat, Laut dan Udara untuk menumpas pemberontakan tersebut ya, mendirikan atau sudah memproklamasikan pemerintah di dalam negara yang berdaulat. Ini sudah merupakan pelanggaran dan yang harus ditumpas ya. Jadi di sini Angkatan Darat, Laut dan Udara memang sepakat ya untuk menumpas segala pemberontakan yang terjadi di Indonesia, baik di wilayah timur maupun wilayah barat.
Oke, operasi penumpasannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah operasi Tegas. Ini dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Dia ditugaskan untuk mengamankan wilayah Riau. Kemudian ada operasi 17 Agustus, ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, mengamankan wilayah Sumatera Barat atau di daerah Padang ya. Di mana wilayah inilah yang menjadi pusat pergerakan PRRI. Operasi Sabta Marga dipimpin Brigjen Jatikusumo, mengamankan wilayah Sumatera Utara. Karena wilayah Sumatera Utara tadi kan ada sebuah dewan ya yang dipimpin oleh Maludin Simbolon. Oke. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo, mengamankan wilayah Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan tadi juga ada sebuah dewan yang berdiri ya. Jadi itu diamankan oleh Letkol Ibnu Sutowo. Oke, dalam waktu singkat, operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara ini dapat menumpas perlawanan pemberontakan PRRI karena di masing-masing wilayah sudah ada pasukan-pasukannya sendiri. Sementara mereka, para pemberontak ini jumlahnya kalah, pasokan senjata pun kalah, sehingga mereka tidak mampu mengimbangi ya. Satu persatu pimpinan PRRI akhirnya menyerahkan diri. Ahmad Hussein beserta pasukannya juga menyerahkan diri pada tanggal 29 Mei 1961 ya. Perlu digarisbawahi bahwa PRRI ini merupakan salah satu pemberontakan yang menyulut beberapa pemberontakan yang lain, sehingga ini perlu digarisbawahi, perlu dipelajari lebih lanjut. Perlu diingat juga bahwa pemimpin dari pemberontakan PRRI ini adalah Ahmad Hussein. Oke, kita menuju ke materi yang terakhir untuk pembahasan video kali ini. Ya, jadi ini adalah materi penutup dari gerakan yang mengancam keutuhan negara kita atau gerakan separatisme ya. Ini penting juga bagi sejarah Indonesia, gerakan 30 SPKI ini, karena ini merupakan gerakan separatis yang paling terorganisir atau yang dampaknya sangat luar biasa, karena pengaruh PKI pada saat itu sudah kuat, imbang dengan partai-partai yang lain. Partai PKI ini merupakan partai yang kuat, yang dimana banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya. Jadi ini dimulai pada akhir masa demokrasi terpimpin ya, sekitar tahun 1964. Pada saat itu Presiden Soekarno dalam kondisi yang sedang tidak bagus secara kesehatannya begitu ya. Negara Indonesia dilanda krisis sosial, politik, dan ekonomi nasional. Jadi pada saat itu Presiden Soekarno sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, melakukan hubungan dengan negara-negara komunis seperti Cina, Soviet, dan beberapa negara di daerah Indochina. Sehingga untuk menggalang hubungan tersebut, Presiden Soekarno banyak menghabiskan dana untuk membangun gedung-gedung, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama, salah satunya adalah poros Jakarta, Peking, dan sebagainya. Itu sangat menyita keuangan negara, sehingga terjadilah krisis ekonomi nasional.
Krisis sosial politik pun seperti itu. Karena apa? Karena dianggap bahwa lebih condong ke komunis, ya. Nah, padahal Indonesia ini kan negara yang tidak memihak ke salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Nah, sehingga inilah yang disebut krisis sosial politik. Kondisi ini memberi peluang bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya. PKI pada saat itu sudah mendapatkan peran yang sangat luar biasa. Dia selalu bersembunyi di belakang Presiden Soekarno. Mereka mulai khawatir ketika Presiden Soekarno dalam kondisi yang tidak sehat, ya. Ketika nanti Presiden Soekarno tidak sehat, takutnya mereka kehilangan peran, kehilangan sosok yang selalu melindungi mereka, gitu ya. PKI berusaha mempengaruhi buruh, petani, nelayan maupun pedagang kecil. PKI menyampaikan janji-janji kemerdekaan untuk memperjuangkan kenaikan upah serta untuk mereka mendapatkan beras, ya. Jadi masyarakat itu kan bagi mereka yang sangat memerlukan diberikan janji-janji seperti itu, mereka seperti mendapatkan seorang pembela, pejuang, begitu ya. Sehingga masyarakat, buruh, petani, nelayan maupun pedagang kecil itu berbondong-bondong ikut ke PKI karena mereka mempunyai sebuah pengharapan akan perubahan nasib mereka. Pengaruh PKI ini juga berkembang di kalangan seniman, ya. Banyak sekali ya di kalangan seniman. Itu nanti contohnya ada Lekra, ya. Itu tokohnya adalah Pramudia Anantatur nanti, ya. Itu merupakan Lekra itu adalah lembaga kebudayaan rakyat, ya. Tokoh utamanya adalah Pramudia Anantatur. Lekra ini sangat kejam, ya, menindas dan meneror kaum intelektual dan sastrawan Indonesia yang tidak mau bergabung dengannya. Kemudian guru, wartawan, mahasiswa, kaum intelektual, bahkan para perwira TNI. Jadi memang PKI ini sudah sangat berpengaruh, sudah mempunyai anggota yang luar biasa sebenarnya. Beberapa perwira TNI berhasil dipengaruhi agar terus berjuang mewujudkan angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah para buruh tani, ya, dan wanita-wanita yang nanti akan dilatih, ya, gerwani, ya, yang akan dilatih secara militer. PKI kan mengharapkan mempunyai angkatan kelima sehingga mereka kuat secara pasukan. Ide angkatan kelima ini berasal dari D.N. Aidit. Oke, D.N. Aidit itu tahu ya, singkatan DN itu, ya. Nama D.N. Aidit itu D-nya adalah Dipa, N-nya itu adalah Nusantara. Dipa Nusantara Aidit, ya. Ide angkatan kelima ini disampaikan kepada wartawan oleh D.N. Aidit pada tanggal 14 Januari 1965. Jadi 8 bulan sebelum terjadinya gerakan 30S PKI. Aidit menuntut kepada pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Ya, jadi ini memang sudah direncanakan untuk melakukan suatu kudeta, ya, sudah direncanakan jauh-jauh hari, ya. D.N. Aidit ini pernah melakukan sebuah hal yang dirasa tidak pas, ya. Dia pernah berkata, bila kita telah mencapai taraf hidup yang adil dan makmur,
setelah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak membutuhkan lagi Pancasila, ya. Nah, hal yang seperti ini sudah sangat mencolok, ya, sudah sangat mencolok. Tetapi pada saat itu memang DNID berada di bawah perlindungan Presiden Soekarno, ya. Gerakan PKI ini sangat dimusuhi, ya, dimusuhi oleh TNI AD. Selain TNI AD juga dari golongan Islam ikut memusuhinya juga, ya. Banyak melakukan propaganda, ya, DNID ini, ya, banyak sekali membuat gambar-gambar, ya, yang berisi propaganda. Ayo ringkus dan ganyang kontra revolusi. Kemudian pengaruh, kita membahas tentang pengaruhnya, ya. Pengaruh PKI ini sangat besar terhadap pemerintah. Semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah. PKI berhasil mendorong pemerintah membubarkan Partai Masyumi, ya. Partai Masyumi, kemudian juga ada Partai Sosial Indonesia PSI, Partai Murba, dan Barisan Pendorong Soekarno. Barisan Pendorong Soekarno, ya. Itu yang benar, BPS itu adalah Barisan Pendukung, ya, Barisan Pendukung Soekarno. Mohon maaf, itu nanti silahkan nanti diganti, Barisan Pendukung Soekarno. Dengan cara ini PKI berhasil melumpuhkan lawan-lawan politiknya, ya. Tetapi di satu sisi PKI ini masih mempunyai ketakutan yang besar, ketakutan yang luar biasa terhadap Angkatan Darat. Karena Angkatan Darat ini dianggap suatu organisasi yang solid, yang siap untuk membela Pancasila, gitu, ya. Sehingga yang dianggap musuh paling besar oleh PKI adalah Angkatan Darat. PKI merencanakan untuk menghabisi para perwira Angkatan Darat, ya. PKI ini mempunyai seorang biro khusus sebenarnya, ya, biro khusus yang bernama Sam Kamaruzaman, ya. Biro khusus ini menyarankan kepada pimpinan PKI, yaitu DNID, untuk mengadakan perebutan kekuasaan. Hal ini, ya, sudah disampaikan kepada Aidit sejak Agustus 1965. Nah, keputusan itu dikarenakan kondisi presiden yang sudah tidak sehat. Takutnya nanti setelah Presiden Soekarno tidak sehat, takutnya nanti akan didominasi oleh TNI AD, sehingga PKI melakukan gerakan terlebih dahulu, ya. Sebelum melakukan pemberontakan atau sebelum melakukan gerakannya, Partai Komunis ini sudah melakukan beberapa pertemuan, ya. Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara para perwira, ya, yang membahas situasi umum serta antisipasi sakitnya Bung Karno, ya. Sam Kamaruzaman sebagai biro khususnya PKI ini, ya, dia melontarkan isu Dewan Jenderal, bahwa dia menuduh Dewan Jenderal ini akan melakukan kudeta. Itulah nanti yang dijadikan alasan gerakan 30 SPKI. Mereka menyebut gerakannya itu adalah untuk menumpas Dewan Jenderal yang akan melakukan pemberontakan, padahal mereka sendiri yang melakukan pemberontakan, ya. Nah,
Jadi setelah melakukan rangkaian rapat yang dilaksanakan pada bulan 9, ini mulai dari awal bulan 9 sampai dengan akhir bulan 9 pada tanggal 29 September ya. Dan ini dilakukan beberapa konsolidasi di antara anggota-anggotanya. Kemudian telah diputuskan sasaran gerakan-gerakan mereka, kemudian mereka sudah membentuk pasukan-pasukan khusus. Nanti ada beberapa pasukan seperti pasukan Pasopati ya, ini yang bertugas khusus untuk menculik para jenderal ya. Kemudian ada pasukan Bima Sakti yang harus menguasai gedung RRI dan telekomunikasi. Ada juga pasukan Gatot Kaca yang harus mengamankan wilayah Lubang Buaya. Lubang Buaya ini adalah suatu nama wilayah ya, nama wilayah di dekat Halim Perdana Kusuma ya. Setelah semua persiapan selesai pada tanggal 30 September 1945, PKI mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan ya. Mereka memutuskan memberi nama gerakannya sebagai Gerakan 30 September. Makanya terkenal G30, Gerakan 30S September PKI. Oke, lanjut. Ya. G30 SPKI ini dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo ya. Dia adalah seorang komandan gerakan ya. Dia adalah seorang komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Resimen Cakrabirawa ini adalah resimen yang sehari-hari bertugas mengawal presiden. Justru malah menjadi seorang pemimpin kudeta ya, kudeta atau perebutan kekuasaan, kekuasaan di mana untuk menggulingkan dasar negara menjadi komunis ya. Pada tanggal 1 Oktober dini hari, pasukan pemberontak menyebar ke segenap penjuru Jakarta. Mereka berhasil menculik dan membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Oke, siapa saja mereka? Oke, kita bahas di slide selanjutnya ya. Ternyata di sini ada beberapa orang ya. Ada 6 orang yang dibunuh ya, diculik dan dibunuh oleh PKI ya. Yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Oke. Selain mereka ada beberapa korban lagi ya di sini. Yang menjadi sasaran utama sebenarnya adalah A.H. Nasution, Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Bersenjata ya, tetapi mampu meloloskan diri dari upaya penculikan. Hanya saja putrinya Ade Irma Suryani meninggal setelah peluru menembus tubuhnya ya. Kemudian juga tewas Letu Pierre Andreas Tendean. Ini adalah ajudan A.H. Nasution. Selain Andreas Tendean, juga Brigadir Polisi Satswe Tubun ketika mengawal rumah Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Ternyata antara rumah Nasution dan Dr. J. Leimena ini berdampingan ya, sehingga ketika Andreas Tendean tadi dibunuh, maka polisi Satswe Tubun ini pun ikut dibunuh juga. Oke, kita lanjutkan.
PKI merebut RRI dan Gedung Telekomunikasi di Jakarta. Letkol Untung mengumumkan bahwa gerakan mereka ditujukan kepada Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta. Ya, tetapi itu tidak lama. Kedok PKI cepat terbongkar dan diketahui oleh pemerintah. Pemberontakan PKI ini juga terjadi di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ini merupakan basis kedua setelah Jakarta. Ya, jadi lumayan kuat juga PKI di Jawa Tengah. Seperti halnya di wilayah Purwokerto, Salatiga, Surakarta, Klaten dan sebagainya itu merupakan basis-basis PKI. Ya. Selain itu, PKI juga melakukan pemberontakan di Yogyakarta. Ada korban yang dibunuh secara keji di daerah Kentungan Yogyakarta, yaitu Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, karena mereka memang menolak bergabung dengan PKI. Oke, kita lanjutkan. Penculikan dan pembunuhan para jenderal oleh PKI tadi segera tersiar. Penumpasan gerakan 30 PKI dipimpin oleh Maijen Soeharto selaku Panglima Komando Strategi Cadangan TNI AD. Penumpasan tersebut dimulai tanggal 1 Oktober 1965. Ya. Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. RPKAD ini sekarang adalah Kopassus. Mereka berhasil merebut RRI dan Gedung Telekomunikasi, ya. Jakarta dengan cepat dikuasai karena RPKAD ini punya kemampuan khusus, ya. Mereka memang benar-benar terlatih sehingga untuk merebut wilayah Jakarta, merebut RRI dan Gedung Telekomunikasi ini cepat. RPKAD ini atau Kopassus ini dipimpin oleh Letkol Sarwo Edi Wibowo. Oke ya kawan-kawan, sobat, silahkan nanti ditambahkan sendiri ya, Letkol Sarwo Edi Wibowo. Oke, kita lanjutkan. Maijen Soeharto, setelah RRI dan Gedung Telekomunikasi dikuasai, Maijen Soeharto mengumumkan di situ bahwa telah terjadi usaha perebutan kekuasaan atau kudeta militer oleh Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Beliau mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, ya, dan mengikuti instruksi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Maijen Soeharto. Operasi dilanjutkan ke kawasan Halim Perdana Kusuma karena memang disitulah didapatkan informasi basis PKI, ya. Kawasan ini mampu dikuasai juga pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Jadi dalam waktu 2 hari PKI ini sebenarnya sudah mulai kocar-kacir, ya. Ketika pemerintah mulai bergerak untuk menumpas mereka sudah mulai kocar-kacir. Kenapa? Karena memang mereka kurang terorganisir, karena memang anggotanya rata-rata dari buruh dan tani dan beberapa kalangan yang memang sebenarnya bukan inti dari prajurit, ya, bukan prajurit yang unggulan. Hanya 1-2 di antara mereka yang perwira yang memang tidak mendukung dasar negara Pancasila. Oke, ya. Operasi dilanjutkan untuk mencari jenderal-jenderal korban penculikan. Jenazah ke-6 perwira TNI AD ini ditemukan di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Para pencari jenderal ini tadi mereka mendapatkan bantuan dari seorang saksi mata peristiwa gerakan 30 SPKI itu, yaitu Letkol Sukitman. Dia merupakan salah satu korban penculikan, ya, tetapi dia tidak mati. Sehingga dia
bisa menunjukkan di mana para pemberontak itu menyembunyikan jenazah-jenazah jenderal perwira TNI AD ya. Bahkan polisi Suketman ini ya, dia menyampaikan pengalaman tragisnya ini ya. Dia bercerita bagaimana dia di wilayah itu, di daerah Lubang Buaya, dia memberikan kesaksian ya. Pada tanggal 30 September malam menjelang dini hari 1 Oktober, saya dengan mengendarai sepeda tengah patroli di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ketika saya cek, saya dihadang pasukan Cakrabirawa. Saya kemudian diseret dan dimasukkan di kabin sebuah bus di samping sopir. Dengan todongan senjata, kedua tangan saya diikat ke belakang dan kedua mata saya ditutup kain. Saya baru tahu beberapa hari kemudian tembakan itu berasal dari rumah Brigadir Jenderal DI Panjaitan ya. Itu kesaksiannya. Masih berlanjut lagi. Dari bus saya kemudian diturunkan di sebuah tempat, dan ketika tutupan mata saya dibuka, masih dalam suasana remang-remang, saya melihat di sekitarnya telah penuh dengan pasukan sukarelawan ya, dan sukarelawati, pemuda rakyat dan Gerwani. Saya kemudian dibawa ke dalam tenda. Di sini saya mendengar kata-kata Yani wis dipateni ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan Yani telah dibunuh. Saya juga melihat ada orang yang telentang berlumuran darah, dan ada yang duduk sambil diikat tangan dan ditutup matanya. Kemudian saya ditawan di sebuah rumah, bentuknya seperti sekolah emperan karena ada bangku-bangku dan papan tulis. Di tempat ini menjelang matahari terbit, saya menyaksikan satu persatu tawanan itu diseret dan kemudian diceburkan ke sumur. Mereka kemudian ditembaki. Tembakan diarahkan dari kepala hingga kaki, sementara para sukarelawan dan sukarelawati dengan bersorak-sorak meneriakkan yel-yel, Ganyang Kabir atau kapitalis birokrat, dan Ganyang Nekolim, neokolonialisme. Nah, itu kesaksian dari polisi Suketman. Sehingga dengan kesaksian itu TNI ya, pasukan di bawah komando Jenderal Soeharto tadi mampu dengan cepat mencari jenazah jenderal-jenderal korban penculikan PKI. Oke. Jenazah-jenazah tersebut disemayamkan di markas besar TNI AD, kemudian dimakamkan di Kalibata bertepatan dengan hari ABRI tanggal 5 Oktober 1965. Oke. Kemudian Letkol Untung ditangkap dalam pelariannya ke Jawa Tengah, masih sampai di Tegal. Dia sebenarnya mau menuju ke daerah basisnya di daerah Surakarta ataupun di daerah Salatiga ya, tetapi sudah tertangkap dulu di wilayah Tegal pada tanggal 11 Oktober 1965. Jadi sekitar 10 hari ya, 10 hari setelah terjadinya gerakan 30S PKI. Aidit ini tertangkap lebih lama lagi ya. Dia mampu bersembunyi dalam waktu sekitar 2 bulan ya. Hampir 2 bulan baru tertangkap pada tanggal 22 November 1965. Akhirnya PKI kocar-kacir dan diadakan penumpasan ke berbagai daerah sampai tahun 1968. Walaupun belum habis semua, tetapi mereka, para PKI ini memang sudah dimusuhi di mana-mana. Masyarakat mulai geram, membakar semua kantor-kantornya, dan bahkan melaporkan setiap kali melihat atau mendapatkan informasi terkait PKI ya. Akhirnya walaupun mereka masih ada 1-2 yang bersembunyi ya, mereka tidak lagi menunjukkan identitas mereka karena pasti kalau ketemu pada saat itu pasti akan ditangkap dan dihukum.
Oke, cukup sampai di sini dulu tentang pembahasan gerakan separatisme. Semoga bermanfaat ya, kemudian mampu eh, bisa membantu ya, bisa membantu sobat-sobat semuanya dalam mempersiapkan diri ya, dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS tahun 2021. Saya doakan Anda menjadi ASN di tahun 2021 ini. Materi ini ya selain bermanfaat juga untuk mempersiapkan tes CPNS, materi ini juga bermanfaat untuk anak-anakku, untuk siswa-siswa yang kelas 9 ya. Nanti silahkan dijadikan materi untuk persiapan kelulusan kalian ya, otomatis tahun depan, karena kan tahun ini kan memang sudah berlalu tesnya ya. Jadi bagi anak-anak yang kelas 8 sekarang tentunya akan belajar juga untuk materi yang akan datang. Oke ya. Jadi selain sebagai persiapan untuk tes CPNS, ini juga merupakan materi untuk pembelajaran di sekolah. Oke. Oke, juga semoga bermanfaat juga bagi rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah, bisa digunakan sebagai media untuk pembelajaran. Silahkan di-share ya. Saya tidak keberatan materi ini silahkan dipakai untuk keperluan pendidikan ataupun untuk mengajari anak didik sobat-sobat semuanya. Oke ya, mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jumpa kembali di video Cekgu Berbagi Ilmu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.